Pada zaman dahulu, pada suatu pagi, dengan hembus angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuhan, saya tidak sengaja tertidur di sini. Semalam saya mabuk berat dan jadi sakit apa-apa lagi. Kenalkan, namaku Gawe. Oh iya, lebih baik kau masuk rumahku dulu. Nama saya Ken Arok Tuhan. Duduklah Kenarok. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa Tuhan? Aku sering mendengar namamu, bahwa engkau adalah pemuda yang berani dan gagah. Namun aku pula sering mendengar sifat burukmu. Jikalau engkau mau berubah, aku siap mau bantumu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Di mana tempat itu Tuhan? Di tempat itu, engkau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Ametung, pemimpin dari Tumapel. Dia sedang mencari pengawal pribadi, dan aku sangat yakin kau pasti diterima. Mengapa Tuhan bisa yakin itu padaku? Jangan panggil Tuan, panggil saja Paman. Dia lebih santai. Baiklah Paman. Keesokan harinya, Loh Gawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Paduka, hamba sudah menemukan pengawal yang cocok untuk pengawal pribadi Paduka. Perkenalkan, namanya Ken Arok. Satu kehormatan jikalau Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Aku memang sedang membutuhkan pengawal pribadi, dan kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Loh Gawe adalah orang kepercayaanku. Aku sangat mempercayai pilihannya. Maka kau kujadikan pengawal pribadiku. Terima kasih Paduka, saya berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ken Dedes, kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Duduklah di sana. Cantik sekali Mas Paman. Emang, tetapi kamu harus ingat, dia adalah istri Paduka. Kau jangan memandangnya seperti itu. Baiklah Paman. Ken Arok, perkenalkanlah, ini istriku, Ken Dedes. Adinda, ini Ken Arok, pengawal Kanda yang baru. Sungguh tampan pria itu, kira-kira siapa yang namanya? Apalagi senyumnya manis sekali. Kau ini kemana saja? Kau tidak tahu dia siapa? Memangnya dia siapa? Kau tahu? Jelaslah, aku tahu. Aku kan selalu tahu tentang banyak hal, apalagi tentang pria tampan dia. Ya ampun, tampan sekali pria itu. Cepatlah katakan siapa dia. Pasti kau pura-pura tahu saja kan, padahal sesungguhnya kau tidak tahu dia siapa. Siapa bilang? Dia adalah pengawal baru Paduka Raja Tunggul Ametung yang baru. Benarkah? Itu artinya dia akan tinggal di sini. Berarti aku akan melihatnya setiap hari, senangnya. Awas saja kalau kau ganjen di depannya. Kalian ini sudah membicarakan apa sih? Sepertinya asik sekali. Oh ya ampun, hidangannya belum matang. Kalian ini bagaimana sih? Sebentar lagi makan malam. Tenanglah sebentar, bentar lagi juga selesai. Tenang bagaimana? 15 menit lagi makan malam loh. Cepat selesaikan. Iya, berisik. Beberapa hari kemudian, sekelompok dayang tidak sengaja melihat Ken Arok sedang mengamati Ken Dedes dengan khusyuk dari kejauhan. Lihatlah, sedang apa sih sampai itu? Kau benar, sedang apa Ken Arok mengamati Ken Dedes seperti itu? Sepertinya dia sudah mulai jatuh cinta deh kepada Ken Dedes. Makanya bicara apa sih? Ini kan urusan kita semua. Sudahkah, baik kita kembali aja ke dapur seperti biasa. Ken Dedes, andai saja kau milikku. Benar sekali dia memilikimu, bisa memandangi wajah cantikmu setiap saat. Andai saja aku adalah dia. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatannya tentang Ken Dedes. Ken Arok pun menemui Loh Gawe. Paman, aku ingin bercerita tentang sesuatu padamu. Apa itu Ken Arok? Ayo, ceritakanlah. Belakangan hari ini, aku selalu terpikirkan oleh seorang wanita yang wajahnya cantik, senyum manis, membuat aku tidak bisa tidur. Memangnya siapa perempuan itu Ken Arok? Dia adalah Ken Dedes, Paman. Apa? Ken Dedes?
Tidak, kau tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Tidak boleh, lupakan dia. Mengapa paman? Namanya aku salah mencintai Kenides. Apa karena dia istri majikanku? Namanya aku salah mencintai istri majikanku. Aku tidak akan melupakan dia. Tapi Kenaro, Sudah paman, aku ingin pamit pulang. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Ametung. Aku ini gagah, tampan dan pesona. Seharusnya aku yang duduk bersama Kenides di Tumapel ini, bukan tuanmu yang lemah itu. Bahkan, dia yang seharusnya mengantarkan laporan ke kota saja, dia tidak mampu, selalu aku yang melakukannya. Sebaiknya dia harus mati. Nah, itu dia harus mati. Hahaha. Beberapa hari kemudian, ia menemui Empu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Permisi, Ki. masuklah anak muda. Ki, aku hendak memesan keris darimu. Buatan aku keris yang sakti. Berapapun nominalnya akan kubayar. Baiklah, wahai anak muda, aku akan membuatkanmu keris yang paling sakti di jagat ini. Namun waktunya butuh 5-6 bulan baru kau bisa mengambil. Tak masalah, Ki. Yang terpenting sesuai dengan pesananku. Kalau begitu, aku pamit pulang ya, Ki. Ya, silakan. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk membunuh Tunggul Ametung. Oh, tidak. Itu terlalu lama. Aku tidak tahan lagi melihatnya membelai Kenides. Kalau begitu, sekarang juga aku harus menemui Bu Gandring. Ki, bagaimana keris pesananku? Sabar, wahai anak muda. Sudah aku bilang, aku butuh 6 bulan untuk menyelesaikan keris ini. Kau bisa datang kemari 3 bulan lagi. Oh tidak, Ki. Itu terlalu lama. Aku ingin mengambil keris itu sekarang juga. Tapi keris ini belum sempurna, wahai anak muda. Aku tidak peduli, sempurna atau tidak. Aku ingin keris itu sekarang juga untuk membunuh Tunggul Ametung. Apa? Kau ingin menghabisi Tunggul Ametung dengan keris ini? Tidak akan aku berikan, Ken Arok. Ken Arok dan Empu Gandring berkelahi. Lalu keris itu direbut oleh Ken Arok serta ditusuknya perut Empu Gandring. Dan di ujung ajalnya, Empu Gandring sempat menyumpahkan kutukan kepada keris itu yang dipegang oleh Ken Arok. Keris, suatu saat keris itu akan membunuhmu dan 7 keturunanmu. Camkan itu. Lalu Empu Gandring pun meninggal. Dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkujur kaku sendirian sebelum ada yang melihatnya. Kenaro, apa yang kau bawa itu? Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja, ini keris saktiku. Kau suka? Wow, bagus sekali. Bolehkah aku minjamnya? Boleh. Boleh tidak aku mengatakan bahwa semua orang kalau keris ini mempunyaiku? Tentu saja, aku tidak masalah. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada teman-temannya. Dalam hati Ken Arok, ia berkata, "Biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku." Lalu, 2 orang gadis berjalan menuju rumah Empu Gandring yang bertujuan akan memesan keris itu. Ki, permisi, kau ada di dalam kah? Itu tidak terkunci. Benar, ayo masuk. Gimana, Cok? Ada yang... Ya Tuhan, Ki. Bagaimana nih? Tolong warga. Ayo. Tolong. Ada apa, Nana? Ada apa dengan Aki? Kau juga tidak tahu. Datang-datang Ki sudah seperti sini. Aki tidak apa-apa kan? Maaf Nona, Aki sudah tiada. Lebih baik kita menyemayamkan jenazahnya terlebih dahulu. Aki sudah hidup sebatang kara selama ini. Lihatlah apa yang kubawa. Memangnya kamu bawa apa itu? Ini keris baru milikku. Salah, aku tidak percaya itu keris milikmu. Coba lihat, sekadar memastikan aja. Wow, alangkah bagusnya keris ini, bentuknya, lakukannya, dan warnanya yang mempesona. Tapi tidak dengan benar. Alah, kau pasti terpukau kan dengan keris ini? Norak sekali kau. Baik aku melihat kerismu. Silakan. Gimana? Indah bukan? Apakah kamu pinjamnya? Benarkah kau sudi meminjamkannya? Haha, ya enggak lah. Lalu Kebo Ijo dengan hati yang sangat bahagia, ia pun memamerkan keris itu ke seluruh desa, bahkan ke bagian dari istana. Kenaro, ini kerismu. Terima kasih ya sudah meminjamkanku. Tapi kau jangan
memperlihatkan kepada orang-orang karena orang-orang mengira keris itu punyaku. Nah saja Bu Ijo, aku membeli keris ini cuma untuk koleksiku saja. Terima kasih ya Ken Arok. Iya sama-sama. Ken Arok, kemarin baru saja Tumapel mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya, kau tidak dapat mendampingiku kemarin. Padahal penghargaan ini juga berkatmu. Tidak perlu berlebihan Paduka. Hamba sangat senang apabila hamba membantu Paduka. Paduka, ada sangga besar di punggungmu. Oh iya, tolong singkirkan binatang ini. Sudah Paduka. Kanda, apa yang kau lakukan, Ken Arok? Aku melakukan ini untukmu demi engkau. Untuk apa? Aku tuh tahu kau begitu, Ken Arok. Aku sebenarnya tahu kau tidak nyaman dengannya. Kau tahu dari mana? Kamu menggunakan topeng kebohonganmu di depan umum. Sebenarnya kau tersiksa dan tiap malam kamu menangis. Tolong prajurit, marilah. Ada apa, Pak? Paduka telah dibunuh oleh seseorang dan yang mulia Kendedes telah menemukan seperti ini. Lantas, siapa yang membunuhnya? Sedangkan kami tidak tahu siapa yang pembunuhnya. Ke sini, iya. Sepertinya dia panik dan meninggalkan buktinya. Keris ini nampak tidak asing di mataku. Ya, ini milik Kebo Ijo. Kamu yakin tidak menuduhnya? Ya, aku sangat yakin. Aku tidak menuduhnya. Aku melihatnya kemarin memamerkan di depan orang-orang di istana. Ya sudah, jangan berisik. Agar si Kebo Ijo itu tidak kabur. Setelah itu kita tangkap si Kebo Ijo. Baik, Pak. Kamu masih marah pada Kendedes? Aku tidak tahu harus melakukan apa padamu. Entah, aku harus berterima kasih jikalau kau telah menyelamatkanku. Atau apalah, aku tidak mengerti semua ini. Jadi, kau pembunuh Paduka? Bukan Ken Arok. Ini apa? Ini keris milikmu kan? Semua para warga tahu kalau ini keris milikmu. Woi para warga, sebenarnya keris itu bukan punya saya, sebenarnya keris itu. Ini hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh. Kendedes, aku sudah mau memendam rasa ini kepadamu. Aku sangat mencintaimu. Apakah kamu mau bersedia menjadi istriku? Ya, aku bersedia. Ken Arok dan Kendedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung beberapa tahun kemudian. Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Yang mulia Ken Arok, hamba datang kemari ingin mengajak kerjasama kepada yang mulia. Mari sama-sama meruntuhkan kerajaan Kediri dan melepaskan kerajaan masing-masing untuk membuat kerajaan yang lebih baik. Namanya apa rencana kalian? Anak dari Kendedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya Tohjaya. Ibunda, mengapa ayahanda lebih menyayangi Tohjaya daripada aku? Apakah benar aku bukan anak kandung ayahanda? Benar, Nak. Ayah kandungmu meninggal, Bray. Ketika ibu sedang mengandungmu, ibu sengaja tidak memberitahunya kepadamu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi apa yang bunda katakan itu benar, pantas saja ayah lebih menyayangi Tohjaya daripada aku. Lantas mengapa pada saat itu? Pada saat itu kenapa ayah meninggal? Ayahmu dibunuh oleh seseorang, Nak. Katakan padaku bu, siapa pembunuhnya? Mengapa ibu diam? Ibu sedang membunyikan sesuatu dariku. Baiklah, Nak. Mungkin ini sudah waktunya kau tahu siapa pembunuh ayahmu. Dia adalah Ken Arok. Aku tidak percaya dengan semua ini. Benar, Nak. Maafkan ibu baru memberitahumu sekarang. Parat, aku tidak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan. Jangan, Nak. Kau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak mau terjadi apa-apa padamu. Tenanglah ibu, aku tahu cara menghadapi seseorang itu.
di tangan. Kenapa harus mati di tangan? Ki Pangasan, kemarilah. Ada apa yang mulia? Kau mau ini? Apa itu mulia? Ini perhiasan untukmu. Tapi kau harus apa yang kau sudah mau? Apa itu mulia? Bunuh Kenarok untukku. Kenapa sampai yang membunuh Paduka Raja? Aku tahu kau tidak diperlakukan baik olehnya, maka aku bunuhnya dengan bersih. Terima kasih baik mulia. Dayang, mana makanan untuk pangeran? Ini pangeran. Kasih. Permisi ya, ini makanan untukmu. Terima kasih Nusapati, mengapa kamu mengantarkannya? Tidak apa-apa ya. Tadi aku ingin sekalian bertemu dengan ibu, ternyata ibu tidak ada dengan aku. Tidak, ibumu sudah keluar. Makasih, permisi ya. Iya. Ngantuk sekali. Saatnya kau bunuh Kenarok. Baik, pangeran. Apa yang mulia? Bagaimana? Berhasil? Iya pangeran. Bagus Ki, ini untukmu. Terima kasih pangeran. Ini krisnya. Senang bekerja denganmu Ki. Terima kasih pangeran. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok. Namun Tohjaya terlihat tidak setuju. Dengar Anusapati, kau tidak pantas menjadi raja karena aku adalah anak kandung dari Raja Kenarok. Tidak, kau tidak pantas untuk memimpin Singosari ini. Ayahmu pun tidak pantas sebab dia yang telah merebut singgasana dari ayahku, Tunggal Ametung. Aku tahu dialah pembunuh ayahku, Kenarok. Karena itu, dia akan mati cepat atau lambat. Dan aku akan membalaskan dendam ayahku untuk merebut singgasana Singo dari darinya. Larasati, aku tahu kau sakit hati karena dia telah mengkhianatimu dan memilih wanita lain. Benar, aku sakit hati padanya dan pasti benci padanya. Maka dari itu, ayo kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Caranya? Aduh Sapati, tolong aku sangat butuh bantuanmu. Tapi aku bukan siapa-siapamu lagi. Aku mohon kali ini saja bantu aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kau butuh bantuan apa? Mari ikut denganku. Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia dan Tohjaya rencanakan. Saat Anusapati lengah, Tohjaya pun langsung menusuknya hingga meninggal. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun tak berlangsung lama, sebab banyaknya mendapat protes dari warga dan elit istana, akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni. Wahai warga-wargaku, aku sudah tua. Aku akan mempercayakan Singosari ini pada putraku Kartanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Singosari mencapai puncak kejayaannya. Aku ingin melakukan perluasan daerah. Dan kau Maesa Nabrak, utus kau untuk melakukan ekspedisi ini. Kita harus menggulingkan kekuasaan Sriwijaya dan kita harus mencegah kekuasaan Cina. Baik yang mulia. Mahesa dan pasukannya pun berangkat untuk melakukan ekspedisi yang diperintahkan Kartanegara. Namun ternyata Cina mengirimkan wakilnya untuk menemui Kertanegara untuk melakukan perjanjian damai. Saya ingin mengajak Paduka berdamai dengan menghentikan perlawanan kepada kami. Apakah Paduka bersedia? Mohon maaf, saya tidak mau. Tapi Paduka... Silakan, kita keluar sebelah kiri. Diam-diam, penguasa Kediri, Jaya Katwang, yang juga merupakan besan Kartanegara, merencanakan upaya penyerangan terhadap Singosari. Singosari sedang lemah, banyak pasukannya yang dikirim untuk ekspedisi Pamalayu. Ini saatnya kita untuk melakukan penyerangan. Tapi Kanda, bagaimana dengan anak kita Arden Jaya? Tenang istriku, anak-anak kita pasti berpihak kepada kita. Salam hormat yang mulia. Hamba mendapat kabar bahwa lusa Jaya Katwang akan menyerang kerajaan Singosari. Apaan ini? Sialan. Kamu boleh pergi Winarti. Kabari jika ada perkembangan. Baik yang mulia. Dayang, tolong panggilkan Arden Wijaya dan Arda Jaya. Baik Paduka Raja. Lusa, Kediri akan melakukan penyerangan di Singasari. Maka dari itu,
Aku utus kalian berdua untuk memimpin perlawanan ini. Baik Ayahanda. Kenapa kau diam saja, Ardajaya? Aku tahu apa yang dalam benakmu. Maka dari itu, aku akan kasih waktu 1 malam saja untuk berpikir. Kanda, bagaimana ini? Apa Kanda akan memilih Ayah Jakatwang? Dia tidak seharusnya Kanda mengibarkan bendera perang. Kita ini keluarga Kanda. Bersih Saraswati, aku sedang pusing dengan aku sendiri. Baiklah. Pangeran Adarjaya, ini ada surat untukmu. Gak apa Lira? Kang Mas, kamu harus ikut aku pulang ke Kediri. Mengapa aku harus memilih Kediri daripada Singosari? Karena kamu di sini tuh tidak dianggap, Kang Mas. Bagaimana dengan istriku? Gampang, itu bisa diatur. Hormat Paduka Raja. Ada apa Winarti? Saya melihat Ardajaya sudah ke Kediri. Beliau bergabung ke pemasukan penyerangan Kediri. Tidak kuduga. Baiklah, kau boleh pergi Winarti. Baik Yang Mulia. Apa? Kanda Ardajaya memilih ayahnya. Kau sungguh tega, Kanda. Kau telah meninggalkanku. Sudahlah anakku, kau harus merahkannya. Keesokan harinya perang pun tak dapat dihindari. Singosari serang! Karena kekurangan personel, akhirnya Singosari kalah. Kertanegara meninggal dalam tragedi ini. Maka runtuhlah kerajaan Singosari.